ini hambamu, Roh Kudus, ini hambamu, Roh Kudus, penuhi hambamu, Roh Kudus, urapi hambamu, urapi hambamu. Bapa yang mengasihi, Bapa yang melayani, Bapa yang setia, Bapa yang berbakti, bahkan setia sampai mati-mati di kayu salib. Malam hari ini kembali datang dengan pujian dan bangga Tuhan, karena hanya yang layak dipuji, Mbah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dan terima kasih Bapa, kembali saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang sanggup merubah segala sesuatu yang ada, yang tidak ada menjadi ada, yang ada semakin menjadi baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita membuka sebagai renungan malam hari ini. Kita angkat, pegang Alkitab, bukan pegang musik. Nanti musik setelah firman Tuhan. Udah baca Alkitab? Alkitab, ya itu perjanjian baru ada, kalau enggak ya aku nggak pakai perjanjian lama. Yang betul-betul ya, kita ibadah ini karena apa? Ibadah ini penting. Ini adalah kekuatan kita, ini adalah napas di dalam hidup kita sebagai orang yang hidup, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu ketika kita ibadah, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita betul-betul memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita melihat, mendengarkan firman Tuhan, ya berkhotbah untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus serius melakukan untuk belajar dan mempelajari firman Tuhan. Mari kita buka Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-10. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum aku. Amin. Ada beberapa bagian yang sangat penting, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Allah, ya. Yang berikut ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ini lebih tinggi lagi ini tingkatannya.
Dan berbahagialah kamu dianiaya karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, ini berbahagialah walaupun menghadapi seperti ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu apa? Besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya di sini nabi-nabi, ya, rasul telah mengalami aniaya yang seperti ini. Jadi ada bagian yang sangat penting ini yang terdapat dalam bahagia dan berbahagia, ya. Jadi semuanya di sini ada kata-kata bahagia. Nah, kata-kata bahagia ini adalah penting kita alami. Jadi orang yang mengalami bahagia itu adalah orang-orang yang memang di sini sudah berbahagia. Tetapi orang yang tidak mengalami berbahagia, ini orang yang sudah susah, orang yang sedih. Ya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan pada malam hari ini, mengajarkan dan mendidik kita. Ya, artinya berbahagia ini bukan karena kalau mendapatkan uang saja berbahagia. Berbahagia kalau dikasih uang, ya. Berbahagia kalau mendapatkan rezeki. Berbahagia kalau mendapatkan di sini mungkin hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang diinginkan oleh Tuhan seperti itu. Tetapi kebahagiaan yang diinginkan Tuhan adalah berbahagia dalam segala hal. Berbahagia dalam segala suka dan duka. Segala kebaikan, kebajikan, atau kemiskinan. Bahkan penderitaan dan penganiayaan, bahkan difitnah, dan lain sebagainya. Ini adalah tetap mempunyai sifat bahagia. Kenapa? Di sini kita harus mempunyai sifat bahagia, berbahagia, karena kita ini bukan dari dunia ini. Karena kita bukan dari golongan dunia. Ya. Jadi orang-orang yang berada atau berkaitan, ya, dengan kerajaan Allah ini, intinya apa? Kerajaan Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen itu adalah orang yang berada di dalam kerajaan Allah, dan Allah kita adalah raja kita. Ya, bagaimanapun Allah kita ini, yaitu sebagai raja, pasti memberikan kebahagiaan-kebahagiaan dalam segala sesuatu, dalam situasi dan kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kebahagiaan ini tidak bisa direnggut oleh orang, tidak bisa juga direnggut oleh setan atau iblis. Ya, orang yang seringkali di situ mengatasnamakan iblis, tapi kalau saya enggak, dunia. Jadi kebahagiaan seringkali direnggut oleh keberadaan dunia, ya. Dunia membuat, yaitu menghilangkan kebahagiaan manusia. Nah, karena apa? Karena dunia ini memang, ya, tidak membahagiakan. Apapun bentuknya dunia ini, apapun di sini, ya, hebatnya dunia ini, ya, apapun di situ, hasilnya yang ada dalam dunia ini yang dikatakan itu sukses, yang dikatakan itu berhasil, beruntung, dan lain sebagainya, tetapi tidak akan bisa membuat manusia bahagia secara mutlak atau secara benar. Tetapi yang bisa membuat bahagia secara benar, secara mutlak, ya, di sini, yaitu hanya Allah itu sendiri. Karena kita di sini sebagai orang-orang yang berada di dalam kerajaan Allah, yaitu kita adalah warga kerajaan surga. Isinya surga itu apa? Isinya surga adalah berbahagia. Isinya surga itu adalah penuh dengan kegembiraan. Ya, karena itu kalau kita mengimani dengan firman Tuhan ini, belajar betul-betul, mendengarkan betul-betul, dan memperhatikan tentang firman Tuhan ini, maka kita betul-betul mengalami. Amin. Jadi kita betul-betul mengalami. Kalau kita tidak mengalami, keterlaluan. Ya, karena apa? Kita belajar di sini. Ya. Ucapan bahagia ketika Yesus melihat apa? Orang-orang banyak itu
Ya, ayat 1, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara, mengajar mereka. Ya, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi kita ini adalah miskin. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa? Artinya kita tidak sombong. Artinya kita rendah hati. Artinya kita ini memang di hadapan Allah ini tidak punya apa-apa. Mungkin itu punya mobil 10, punya rumah 7, ya. Tetapi bagi orang Kristen itu di hadapan Allah merasa tidak punya apa-apa. Itu yang benar. Itu yang dimaksud di dalam, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi merasa tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan kita, sekalipun orang itu konglomerat mungkin, atau jutawan, atau miliarder. Ya, itu hanya dimiliki orang-orang Kristen, hanya dimiliki yaitu orang-orang yang percaya. Selain orang Kristen tidak akan punya sifat yang seperti itu. Karena apa? Mereka kaya pasti sombong. Mereka kaya itu pasti ugal-ugalan dan lain sebagainya. Ya, mereka kaya pasti berpoya-poya. Nah, tetapi bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, kekayaan itu sebenarnya hanya titipan. Hanya Tuhan menitipkan. Makanya ketika kita punya, jangan sombong, tidak boleh sombong. Ketika kita tidak punya, kita tidak boleh sedih. Dan kita tetap di situ merasa ya berbahagia. Karena apa? Kita disebut apa? Warga kerajaan surga. Jadi kita ini miskin di hadapan Allah karena kita memang warga kerajaan Allah. Tetapi kita adalah kaya ya bersama-sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang kaya, kita adalah anak. Dikatakan maka kita di sini anaknya orang kaya. Dan Tuhan kita kaya, atau kerajaan kita kaya, atau raja kita kaya, kita tidak mungkin menjadi orang miskin. Amin. Tetapi kita diperkaya dengan kerohanian kita, diperkaya dengan keimanan kita, diperkaya dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita di dalam Tuhan. Dalam segala hal, dalam situasi apapun, kita sukacita. Nah, jadi bahagia ini memang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu kita tidak boleh susah berlarut-larut, tidak boleh sedih berlarut-larut. Karena apa? Ada firman. Kalau kita tidak tahu firman, ya boleh kesedihan itu terus-menerus, kesusahan itu terus-menerus. Tetapi karena ada firman ini, Matius 5 ini, ya ayat 1 hingga sampai yang seterusnya ini, maka membuat kita menjadi terang benderang bahwa setiap kehidupan itu memang dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan. Renungan singkat malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita tutup ibadah kita dengan pujian dan penyembahan. Kalau kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, maka hatimu tidak akan sedih, hatimu tidak akan susah. Maka engkau akan mendapatkan jalan keluar apapun yang menjadi tujuan hidupmu, apa yang menjadi permasalahanmu, dan apa yang menjadi cita-citamu. Angkatlah pujian ini dengan penuh kehadiran Tuhan bersama kita. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyerah
sembah sujud kepadamu. Semua nyanyi. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, lagi turun orang nyanyi. Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Gak ada yang nyanyi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya, mari menyembah dengan hati yang sia-sia. Mari menyembah Dia, mari nyanyikan nama Yesus. Mari agungkan nama Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Angkatlah suaramu, angkatlah hatimu, angkatlah jiwamu, angkatlah rohmu untuk menyembah Dia, untuk menyembah Dia. Haleluya. Sembahlah Dia dalam rohnya yang kudus. Sembahlah Dia dalam kebenaran. Mari menyembah Dia, mari menyembah, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Jangan ikut. Glory, haleluya, haleluya.
kami naikkan bagi Dia. Segala hormat kami naikkan bagi Dia. Layak syukur. Masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus, agungkan nama Dia, muliakan namanya. Glory, haleluya, haleluya. Segala puji bagi Allah yang maha mulia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Angkat tanganku dan memuji Engkau. Ku angkat wajahku dan menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku yang layak dipuja dan disembah. Engkaulah Allahku yang layak dipuja dan disembah. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur ya Allahku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur ya Allahku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Saya cuma sapa. Bapak masih tahu pada malam hari ini kami akan kembali tempat untuk puji dan menyembah-Mu juga kami telah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita yang meminta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kerja dan pelayanan Tuhan, khususnya tempat itu memberkati setiap kerja dan pelayanan Tuhan di mana bentuk ada Tuhan. Haleluya. Apa yang dibutuhkan Tuhan biar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan, kami serahkan negeri ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dengan keamanan, dengan kedamaian, dan lebih lagi Tuhan dan keselamatan-Mu Tuhan. Bangsa kami adalah mereka yang belum percaya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan mereka diselamatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit saat ini, mereka yang mengalami keselamatan dalam hidup banyak yang percaya Tuhan dan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang sudah diburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga bagi keluarga kami tempat ini, serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Setiap pekerjaan kami dan usaha kami Tuhan dimana kami berada, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap usaha kami, apapun yang kerja menjadi berhasil dan berkati. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Berdoa haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menyelesaikan ibadah kita. Malam hari ini kita menyambut rahmat, kasih karunia, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Diberkatilah malam hari ini ibadah kita, pujian, penyembahan, dan doa kita. Haleluya. Diberkatilah setiap permohonan kita malam hari ini. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan, Haleluya. bahkan masa depan, cita-cita, dan semua harapan kita. Kita yakin dan percaya semuanya telah menerima berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima, katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.